Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Pertama dan utama, marilah kita selalu senantiasa syukur atas karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita pada kesempatan hari ini masih diberikan nikmat yang sangat luar biasa. Dan tentunya semoga kita menjadi orang-orang yang senantiasa bersyukur. Juga tidak lupa kita sampaikan selalu beriring salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita tentang kebaikan dan keburukan, dan semoga kelak kita akan mendapat rahmat dari beliau. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Bengkulu Tengah, yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Bengkulu Tengah, Bapak dan Ibu Dewan Guru, kemudian yang saya hormati Bapak dan Ibu Dewan Guru, staf TU SMP Negeri 5, serta anak-anak semuanya yang Bapak sayangi dan banggakan. Pada kesempatan hari ini, tentunya upacara kita pada pagi hari ini telah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu. Kenapa? Tadi sepertinya cuacanya sangat panas, akan mendekati panas. Ketika kita melaksanakan upacara, seakan-akan kita diberikan rahmat. Memang diberikan rahmat, dilindungi dengan suasana yang teduh dan tidak panas. Pada kesempatan hari ini, pagi ini, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama, petugas upacara kita yaitu kelas 9D luar biasa, bagus. Pemimpin upacaranya tegas. Hal-hal yang seperti ini yang dibutuhkan kita cepat. Dan untuk yang lainnya, tentunya hal seperti ini perlu kita tiru dan kita lanjuti di setiap diri kita masing-masing. Kasih tepuk tangan dulu untuk kelas 9 negeri yang baik, terus kita tekankan, terus kita semangat, dan hal-hal yang buruk kita berupaya untuk kurangi sehingga habis keburukan. Selanjutnya, setiap hari Senin ada kebiasaan dan budaya kita yang sangat susah untuk dilakukan. Setiap kita mau upacara bendera, susah sekali untuk membentuk setiap kelas dari kalian masuk ke barisan kelasnya masing-masing dan membentuk sendiri. Setiap kita upacara selalu mau dipandu sama guru, maaf diarahkan terus. Artinya budaya-budaya yang kebiasaan seperti tadi itu adalah kebiasaan jelek. Langsung saja ketika bel sudah dibunyikan, upacara akan segera dilaksanakan. Langsung bergerak menuju barisan kelas kalian masing-masing. Karena kita sudah tahu di mana kelas 7, di mana kelas 8, di mana kelas 9. Ciptakan pendidikan, ciptakan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Guru sudah berupaya
mengharapkan setiap hari Senin tetapi seperti ini terus. Ayo kita mulai dari diri kita, dari karakter. Kalau kalian terbiasa berbuat hal-hal yang positif, maka insya ke depannya kalian akan menjadi orang-orang yang hebat. Kemudian kebiasaan yang buruk, budaya yang buruk selalu di kalian yang lakukan itu anak-anak semuanya. Ketika kita sudah istirahat atau sudah makan di kantin, selalu tanpa sampah berserakan. Selesai makan, di mana tempat makan tadi sekarang keluar. Padahal tong sampahnya ada, tempat sampahnya dekat. Apa salahnya? Kalaupun jauh tempat sampahnya, kira-kira dipegang dulu. Kenapa kita selalu ingin melakukan hal yang buruk? Padahal hal yang buruk itu akan membuat atau menciptakan pribadi yang buruk ke depannya. Kalau kita menciptakan budaya, hal, perbuatan yang positif, kalian pertama di lingkungan sekolah, pertama kalian akan disenangi oleh para guru. Kedua, kita akan disukai, disenangi dalam pergaulan kita sesama kawan-kawan kita. Kenapa? Karena kita membangun budaya sifat-sifat yang positif. Selanjutnya, kebiasaan buruk yang sering kita temukan di sekolah kita, ya, yang kalian sering lakukan, yaitu budaya untuk bicara hal-hal yang jelek, mencarut dengan bahasa lokal kita, bahasa rejang atau bahasa lembak kita. Sedikit-sedikit ngomong bahasa carut. Kalau di depan guru mendengar hal-hal yang seperti bahasa itu kan bukan sesuatu yang jadi kebanggaan. Atau di depan orang-orang umum, di tempat umum, itu kan bukan sesuatu yang menjadi kebanggaan. Maka malahan itu akan menjadi sebuah cibiran negatif untuk kita. Ketika kalian memakai baju seragam SMP Negeri 5, kalian ngomong yang buruk atau bercarut tadi, maka itu akan satu orang yang melakukan perbuatan tersebut di tempat lain, maka orang akan berpandangan dan mencerminkan bahwa anak-anak SMP 5 semuanya seperti ini. Padahal cuma 1-2 orang. 1 orang bisa merusak semua. Selanjutnya, yang sering ditemukan, merasa bangga kalau sudah punya mete, punya pacar. Beberapa anak tidak segan-segan ketika jam pulang ataupun jam berangkat sekolah, pulang bagaikan pengantin baru, gandeng tangan pinggir jalan. Kalian SMP, hati-hati dalam pergaulan, hati-hati dalam melangkah. Kalau langkah kalian salah, maka rusaklah depan kalian. Kalian masih sangat muda, sayang kalau disia-siakan. Fokuslah dulu dengan satu tujuan kalian. Apa tujuan kita? Merubah masa depan untuk lebih baik. Kapan kita bisa merubah untuk masa depan yang lebih baik? Dari sekaranglah kita menempatnya. Di kelas sering kita temui juga, selain pacaran tadi, ya, fokus akhirnya terbelah. Belajar 50%, pikirkan yang tadi 50%. Artinya tidak 100% kita. Di kelas juga ditemukan siswa yang tidur, sedangkan guru di depan kelas mengajak kalian. Ingat, ada seorang
Kiai mengatakan, Mahmud Zubair mengatakan, ketika dapatkan sebuah ilmu, kalau ini mendapatkan pengetahuan, maka hormatilah guru, karena gurumu adalah seperti orang tuamu dulu. Jangan buat gurumu orang tuamu murka ataupun marah. Ketika guru atau orang tuamu marah, maka rahmat kasih sayang dari Allah yang ingin kita dapatkan, yang ingin kita peroleh ilmu dari guru tersebut, maka akan sia-sia, akan mental dari pikiran kita. Tapi Pak, gurunya tidak asik, gurunya kakak, guru menjelaskan, kemudian latihan. Kita sebagai siswa memang harus mengakomodir beberapa karakter dari seorang guru. Ada guru yang asik, ada guru yang sistemnya menjelaskan, ada yang guru memberikan latihan-latihan. Nikmati. Kita nggak bisa. Guru harus mengikuti model diri kita. Kalau guru mengikuti model kita, seberapa tinggi ilmu kita? Maka kita yang seharusnya kita yang mengikuti guru. Kemudian anak-anakku semuanya dan bapak sayangnya, semua kami di sini, semua ingin memberikan pengalaman hidup untuk kalian, ingin memberikan pembelajaran hidup kalian, biar masa depan kalian nanti lebih baik daripada yang sekarang. Ingatlah, harta yang banyak kalau ilmu tidak ada maka akan habis. Tapi kalau harta pun tidak ada, tapi penuh dengan keilmuan, maka harta tersebut akan datang dengan sendirinya. Kenapa? Dimanapun kita ditempatkan, kalau kita punya ilmu, disitulah kita akan dipakai orang. Disitulah nilai kita sebagai manusia. Bayangkan seperti nilai emas, ya, emas. Tahu kalian emas kan? Dimanapun itu emas dibuat, ya, mau di dalam tempat toilet atau dibuat dalam safety tank, kalau itu emas maka orang akan berebut untuk mengambilnya. Kenapa? Karena ada nilainya yang luar biasa. Pun seperti kita, kalian semuanya, kalau dari sekarang kalian mulai memaksa diri kalian belajar, fokus, dimanapun tempat kalian, maka kalian akan seperti emas, akan selalu dipakai, akan selalu diberdayakan dan selalu bermanfaat. Dan sebaik-baiknya orang adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain, dan seburuk-buruknya orang adalah orang yang tidak ada manfaatnya bagi orang lain. Kenapa seburuk tidak ada manfaat? Karena tidak ada ilmu. Ada sebuah kisah, ini mungkin untuk bisa menjadi renungan kalian. Saya ceritakan beberapa siswa. Ada sebuah kisah. Ada anak protes dengan orang tuanya, dengan emak sama bapaknya. Bap, saya tidak mau lagi sholat di masjid. Kata anaknya, saya tidak mau lagi sholat di masjid. Kenapa, nak? Di masjid ada, saya tidak bisa konsentrasi. Kenapa? Ada yang main HP, ada yang minum es cendol, ada yang bertendang-tendang, bergelut, ada yang cuil-cuil kawan yang lain. Jadi saya tidak bisa konsentrasi untuk melaksanakan sholat, melaksanakan ibadah. Oh, kata Pak sama maknya, itu masalahnya. Iya, sholatnya di mana? Di rumah. Oke, sebelum kamu sholat di rumah, kamu ambil satu gelas, isi gelas itu dengan air
tapi tinggal tersisa sedikit lagi. Isi dengan air putih. Lalu diapakan ini? Diapakan ini air? Kau datang lagi ke musola, ke masjid tadi. Ngapain bawa air? Ke musola, ke masjid, kan harus sholat. Ia bawa aja. Kau bawa ini air sudah berisi gelas yang berisi air. Kau bawa ini ke masjid tempat tadi sholat, kemudian kau keliling 7 kali. Jangan sampai tumpah ini air. Jangan sampai tumpah. Berhasil atau tidak? Kalau kau berhasil, air ini tidak tumpah, hebat. Oke, dijawab, dibalas tantangan dari orang tua. Berputarlah mereka anak ini dari 7 keliling dengan air dalam gelas. Tentunya berputarnya biar tidak tumpah. Hati-hati dia jalan pelan-pelan sampai 7 kali putar. Kemudian bawa dan melapor dengan orang tuanya. Mbak, air tidak tumpah. Mantap, kata orang tua. Ketika kamu membawa air ini, kata orang tua, ketika kamu membawa air ini, kira-kira apa yang kau lihat di sekelilingmu? Ya Pak, tidak bisa saya sudah. Saya cuma satu ini, jangan sampai saya fokus satu ini. Air. Ternyata berhasil Bapak. Lalu apa kata orang tua? Seperti itu pun ketika kita ingin beribadah di masjid ataupun di musola, ketika kalian sudah fokus, maka hal-hal lain di sekeliling kita, kalau sudah fokus, tidak akan terganggu diri kita. Pun kalian di sekolah ini, seberapa berat pun gangguan kalian, banyak anak yang nakal, banyak anak yang galak maling, banyak anak yang suka ganggu, banyak anak yang suka bully, ada anak yang sok pintar misalnya. Kalau kalian fokus dengan satu tujuan kalian untuk merubah masa depan kalian dengan fokus ini masa depan lebih baik, maka berhasillah diri kalian nanti ke depan. Seperti sang anak tadi membawa air. Itulah semacam pemikiran untuk kalian ke depannya. Tetapi kalau kalian sudah pemikirannya bercabang, ada yang sudah punya pacar, ya, maka fokus kalian, maka fokus kalian akan terbelah, tidak 100% lagi. Jadi untuk anak-anakku semuanya, fokuslah untuk menata masa depan kalian dari sekarang. Ada sebuah lagu kalau nggak salah yang sering diarahkan waktu kami guru-guru masih sekolah, masih kecil dulu, ya. Kalau belajar di waktu kecil bagai melukis di atas batu. Kalau belajar di waktu kecil, dimulai dari kecil bagai melukis atau mengukir di atas batu. Tetapi kalau kalian belajar setelah dewasa, udah besar, bagaikan mengukir atau melukis di atas air. Tahu maknanya kira-kira? Paham maknanya kira-kira? Dari kecil, dari sekarang kalian mulai fokus untuk belajar, maka kalian seperti mengukir sesuatu di atas batu. Ketika ukiran kalian selesai, maka susah untuk hilang, susah untuk lepas. Begitu pun belajar. Kalau kalian belajar dari sekarang, dari kecil hingga dewasa, maka ilmu yang kalian bawa sampai dewasa nanti pun susah untuk dilepas atau dihilangkan. Tapi kalau kalian belajar dan setelah dewasa, kalian sudah beranak ilmu, maka bagaikan tadi melukis atau mengukir di atas air. Lewat hari ini kita belajar, baru sebentar untuk ingat, kemudian lepas, hilang kembali. Oke, anak-anakku, bisa dimaknai dari apa yang Mister ucapkan, lakukan. Bisa cara lakukan dengan hati. Demikian Guru Brilian, Guru Cendrawati, cukup sekian, terima kasih.
warahmatullahi wabarakatuh.